Hai, saya Rudi. Saya Lani. Kami akan men-sharingkan tindakan Tuhan dalam menghadapi krisis kesehatan saya dan juga dampak keuangan keluarga pada waktu saya menjalani perawatan kanker tahun 2006 dan juga tahun 2020 di mana saya kena PHK di awal bulan April karena imbas COVID-19. Pada tahun 2006 saya terpaksa menjalankan perawatan di Singapura karena saat itu sudah 3 rumah sakit di Jakarta tidak dapat memberikan diagnosa yang tepat di mana prime cancer saya. Mungkin karena keterbatasan peralatan untuk mendeteksi kanker pada saat itu di Indonesia. Selain krisis kesehatan, ada dampak psikologis dan juga keuangan. Awal setelah hasil patologis keluar, saya dinyatakan kanker. Kami semua bersedih, syok, dan saya protes marah kepada Tuhan. Mempertanyakan kenapa harus saya. Saya juga memaparkan bahwa saya mempunyai tanggung jawab yang masih diperlukan keluarga inti saya. Saya punya 2 adik saya yang masih butuh dukungan dari saya pada saat itu. Dan saya mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa harus saya? Dampak langsung adalah uang simpanan hasil kerja saya habis terpakai untuk pengobatan. Saya harus jual mobil yang kami beli 1 tahun sebelumnya pada saat itu. Dan istri saya terpaksa mengambil cuti tanpa digaji selama menemani pengobatan saya. Awal tindakan Tuhan bertindak dengan mengutus hamba Tuhan datang ke rumah saya. Teman-teman padus jemaat juga berdoa untuk saya. Saya teringat Pendeta John Gofur datang bersama Sub Yakub ke rumah saya mendoakan dan memberikan ayat Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan juga mengingatkan saya ada 1 ayat yang pernah saya berikan kepada teman baik saya almarhum Amin Chung pada saat beliau menjalankan kemoterapi kanker dahulu. Saya berikan ayat 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Kedua ayat ini yang mengingatkan saya pada saat saya menjalani pengobatan. Dan tindakan selanjutnya, Tuhan juga mengutus seorang jemaat GKBJ secara tiba-tiba menghampiri saya, memberikan sejumlah uang, membantu saya pengobatan saya. Dan juga mama saya berdoa puasa selama lebih dari 6 bulan selama pengobatan. Saudara-saudara kandung saya mendukung saya berdoa setiap hari. Tuhan juga menyiapkan saudara sepupu saya yang tinggal di Singapura, memberikan tumpangan 1 kamar dipakai oleh kami berdua pada waktu pengobatan. Dan dorongan Roh Kudus itu memberikan kepada kami sehingga kami terus bisa kami berdoa setiap malam, kami memuji Tuhan, membaca firman Tuhan waktu dalam perawatan pengobatan saya. Saya juga dikaruniakan seorang istri yang sangat luar biasa yang menemani saya, meminta saya untuk tidak menyerah dan harus hidup saya. Setiap hari pulang pergi dari rumah sakit dengan MRT dan bus. Pada saat itu saya kurus, rambut udah pada rontok. Istri saya tidak malu dan tetap menggandeng saya. Saya juga bersyukur ada 2 dokter Kristen di Singapura, onkologi dan dokter radioterapi yang selalu memberikan semangat untuk menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan juga menyediakan tempat kami untuk beribadah di gereja Reform di Singapura. Setiap minggu kami bertemu dengan pendeta almarhum Amin Chung. Kami menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan semangat kepada pendeta Amin Chung dan kekuatan untuk tetap melayani Tuhan di dalam setiap kelemahannya. Tuhan juga memberikan suami saya untuk tetap bertahan. Pada saat suami saya menyatakan putus asa pada saat menjalani kemo yang ke-19 dan juga radioterapi yang ke-15, pada saat itu tenggorokannya terasa sakit sekali kalau mau minum ataupun juga mau makan. Dan ia juga mengalami konstipasi atau sulit buang air besar selama beberapa minggu. Di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada suami saya untuk tetap bertahan.
setiap kali makan dia harus di blender, dan setiap kali muntah ya dia harus berusaha untuk tetap makan lagi dan mau minum lagi. Ini berlangsung kira-kira beberapa bulan. Bersyukur juga perusahaan tempat Rudy bekerja juga masih memberikan salary atau gaji pada saat pengobatan selama 6 bulan. Tuhan juga mengungkapkan apa yang harus saya serahkan, apa yang harus saya percayakan kepada Tuhan. Pada saat itu memang saya harus menyerahkan kontrol saya kepada kedua adik saya yang pada saat itu saya harus membantu mereka. Saya harus percayakan mereka kepada Tuhan. Saya boleh membantu, tapi bukan untuk mengatur keluarga mereka. Dahulu saya sangat mengatur kehidupan mereka, tapi bukan menyerahkan kepada Tuhan untuk memimpin mereka dan mengatur kehidupan mereka. Itu yang saya harus serahkan kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan keinginan kami untuk mendapatkan seorang anak yang pada saat itu memang kami belum dikaruniai anak. Pada saat itu kami sudah melakukan usaha ke beberapa dokter yang pada saat itu mungkin cukup terkenal, tapi pada saat itu kami tidak berserah kepada Tuhan, kami mengandalkan dokter-dokter itu. Tetapi kami di sini belajar untuk menyerahkan keinginan kami kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Tindakan Tuhan setelah pengobatan juga Tuhan melakukan atau memberikan seorang anak laki kepada kami pada saat kelemahan kami. Karena dampak kemo itu menyebabkan reproduksi saya rusak. Kami menjalankan program bayi tabung tapi gagal 2 kali. Tuhan memberikan mama saya yang berdoa puasa agar mengaruniakan anak kepada kami. Mama juga men-sharingkan mimpinya bahwa Tuhan akan memberikan kami anak laki-laki secara normal, tanpa campur tangan dokter. Tuhan menggenapi istri saya hamil dan kami dikaruniakan anak laki-laki di tahun 2010 bulan Juni. Tuhan juga memberikan pekerjaan yang baru pada suami saya dengan gaji yang lebih baik dan kami bisa menabung kembali, dan Tuhan juga memberikan kesempatan pada kami untuk menginvestasikan sedikit tabungan kami di pasar saham dan memberikan hasil yang sangat baik. Dan pada krisis saat ini, pada COVID, kami berdua adalah karyawan perusahaan swasta ya. Pada bulan April tahun ini saya kena PHK karena dampak COVID. Walaupun penghasilan kami jelas berkurang, tapi Tuhan memberikan kepada kami ya kesempatan untuk membantu secara dana untuk usaha kepada saudara seiman kami untuk memulai usaha baru. Tuhan juga memberikan saya usaha baru dalam online trading saham setiap hari. Tuhan juga memberikan kepada kami satu hal yang luar biasa, adalah satu ikatan yang lebih baik dalam hubungan keluarga. Seperti setiap hari kami masing-masing melakukan saat teduh, malam hari kami membaca firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama, bersyukur bersama. Kami juga bersyukur bahwa anak kami sudah memulai membaca Alkitab dari Perjanjian Baru dari Matius. Justin sudah membaca dari Matius, saat ini sudah sampai di Roma. Tuhan memberikan juga satu ikatan komunikasi yang jauh lebih baik kepada saya dan saudara-saudara kandung saya. Hampir setiap hari kami berkomunikasi via voice call atau video call. Kami juga saling mendoakan dalam hal ini. Dalam hal ini saya memberikan kesimpulan bahwa Tuhan memberikan kepada kami ya bagaimana kami harus percaya kepada Tuhan, bagaimana kami harus menyerahkan kepada Tuhan dan mensyukuri tindakan Tuhan, dan kami hanya berusaha sebaik mungkin untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Inilah kesaksian singkat kami. Saya Rudy. Saya Lani. Terima kasih, bye-bye.